Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak cerdas. Tetap selalu jaga kesehatan ya dimanapun kita berada. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Kali ini Bapak akan membahas tentang pelajaran BTQ atau baca tulis Quran ya. Biasanya disebut BTQ. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment seperti biasa ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Kita lanjutkan ya. Di sini bagian 1 ya, tentang hukum nun mati dan tanwin ya. Sebagaimana kita tahu ya, hukum nun mati dan tanwin itu banyak sekali ya. Kemudian kita lanjutkan lagi hukum nun mati dan tanwin ya. Baik, yang pertama ini ada izhar ya. Kemudian yang kedua ada idgham. Idgham ini dibagi menjadi 2 bagian ya dalam hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama ada idgham biguna dan yang kedua ada idgham bila guna. Ya. Kemudian yang ketiga ada iqlab. Dan yang terakhir ada ikhfa ya. Silahkan dicermati dan dihafalkan. Hukum nun mati ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa ya. Idgham dibagi menjadi 2, idgham biguna dan idgham bila guna. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada izhar. Apa itu izhar? Ada beberapa pengertian tentang izhar ini. Yang pertama, izhar menurut bahasa artinya al-bayan, yaitu jelas ya. Jadi izhar itu kalau menurut bahasa artinya al-bayan. Al-bayan ini artinya jelas. Kalau menurut istilah banyak sekali pengertian izhar ya, tapi di sini hanya diambil satu saja, yakni di dalam kitab Nihayatul Qaulil Mufid disebutkan bahwa izhar adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa gunnah atau dengung pada huruf yang diizharkan ya. Sekali lagi silakan dicermati pengertian izhar menurut bahasa dan istilah. Kemudian ini dihafalkan ya, anak-anak harus paham dan harus hafal. Baik, kita lanjutkan tentang huruf izhar ya. Huruf izhar itu ada berapa? Ada 6 seperti yang kita lihat. Yang pertama ada alif ya atau hamzah, kemudian ada ha kecil, kemudian kha, kemudian ain, kemudian ghin, dan yang terakhir adalah ha ya. Ini adalah huruf izhar. Jadi huruf izhar itu ada 6 ya. Kemudian di sini Bapak sudah siapkan nazom untuk izhar ya. Ini yang bergaris merah ini. Bagaimana caranya? Kita nazomkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fazhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Fazhir lada hamzin wa ha'in ha'in wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Barangkali seperti itu ya. Maaf suaranya agak kurang merdu gitu ya. Tapi diharapkan anak-anak bisa menghafal itu sambil menyanyikannya supaya tidak lupa. Di sini fazhir lada hamzin, yang pertama hamzah ya atau alif,
kemudian ha besar, wahain itu ha besar, kemudian hai itu adalah ha kecil, kemudian wal aini itu adalah ain, summal ghaini itu adalah ghin, ya, dan yang terakhir summal khoi itu artinya adalah kho, ya. Jadi ada 6 huruf. Dihafal ya. Kemudian kita lanjutkan lagi contoh bacaan izhar, ya. Sebagaimana kita lihat di sini dari nun mati dulu, ya. Baca izhar itu gimana? Harus jelas, ya. Contoh yang pertama, nun mati menghadapi kho, ya. Jadi bacanya adalah man khaffat. Jadi tidak ada dengungnya. Man khaffat, jelas, ya. Kemudian yang kedua, nun mati bertemu dengan hamzah atau alif, min ahli, gitu, ya. Kemudian yang ketiga ada nun mati bertemu dengan ha besar, in huwa. Bacanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada nun mati bertemu ain, min alaq. Nah, itu ya, min alaq. Jadi tidak ada dengungnya, jelas. Kemudian selanjutnya nun mati bertemu ha kecil, min hakim. Jadi bacanya jelas, min hakim, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada nun mati bertemu dengan huruf gha. Jadi bacanya adalah min ghillin, ya. Jadi tidak ada dengungnya, jelas, ya. Itu contoh izhar dari nun mati bertemu dengan huruf izhar. Bagaimana sekarang contohnya dari tanwin bertemu dengan huruf izhar. Di sini yang pertama tanwin menghadapi huruf hamzah atau alif, ya. Bacanya seperti ini, hasidin. Jadi jelas, ya, hasidin idza, gitu ya. Jangan hasidin, itu salah, ya. Jadi harus jelas, hasidin. Kemudian yang kedua ada tanwin domah tain bertemu dengan huruf ha besar. Jadi salamun hiya. Salamun hiya. Dibacanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kasrah tain bertemu dengan ain. Bacanya adalah jannatin aliyah, gitu ya. Atau jannatin aliyatin, gitu ya. Jadi bacanya harus jelas. Kemudian yang selanjutnya ada fathah hatain bertemu dengan huruf ha kecil. Bagaimana bacanya? Sama, harus jelas, ya. Atau an, ya, atau an hisaba, gitu ya. Kemudian ada domah tain bertemu dengan huruf ghin atau gho, ya. Ajrun ghairum mamnun, ya. Ajrun ghairu mamnun. Diulang, ya. Ajrun, ya. Ajrun ghairu mamnun. Kemudian selanjutnya ada huruf atau kasrah tain bertemu dengan huruf kho. Bagaimana cara bacanya? Sama, juga jelas. Dzarratin khaira. Ya, begitu, ya. Barangkali sudah bisa dipahami. Jadi cara baca idhar itu harus jelas, ya. Kita lanjutkan. Nah, sudah paham kan? Pastilah paham, ya, gampang sekali. Kemudian sekarang silakan kalian cari contoh bacaan izhar seperti yang tadi Bapak kasih contoh, ya. Kamu cari dari nun mati dan tanwinnya, ya. Di sini ada huruf idhar itu kan ada 6. Jadi kamu cari 6-6-nya. Jadi berarti dari nun mati 6, dari tanwin 6. Jadi masing-masing semuanya adalah 12, ya. Yang pertama nun mati bertemu dengan kho. Kamu cari bacaan yang lain, jangan yang sama dengan ini, ya. Begitupun dengan tanwinnya, kamu cari bacaan yang lain. Misalkan tanwin menghadapi huruf hamzah atau ha dan seterusnya, ya. Oke, sudah paham, ya. Barangkali itu saja yang dapat kita pelajari dari video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.